Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kali ini Cence Motor akan berbagi sedikit ilmu mengenai tentang bagaimana sih jarak waktu penggantian oli untuk motor Beat dan lainnya. Oke, kali ini saya akan kasih tahu ya buat teman-teman. Jadi apabila Anda mempunyai motor ya di rumah, entah itu motor sering dipakai ataupun tidak, yang buat jadi patokan khususnya untuk motor yang sering dipakai itu dengan ukuran jarak kilometernya. Kalau motor sering dipakai itu berkisaran 2000 km sampai 2500 km. Nah, apabila misalkan motor Anda sudah diganti pada bulan ini, pada tanggal 1, jarak kilometer 10.000. Nah, kemudian setelah jarak kilometer 10.000 motor itu diganti olinya. Nah, setelah atau untuk penggantian untuk bulan kedepannya itu kita harus melihat jarak tempuh kilometernya. Berarti berapa? Berarti 10.000 ditambah 2000 km berarti 12.000 km kita harus sudah ganti oli lagi. Jadi seperti itu ya. Ataupun misalkan kalau kita melihat kantongnya belum ada uang atau gimana, nah itu bisalah tambah sedikit, misalkan 12.500 baru kita ganti. Jadi seperti itu ya. Nah, apabila motor tersebut jarang dipakai, berarti yang buat dijadikan patokan seperti apa itu kira-kira? Itu kira-kira dengan ukuran 2 bulan atau 3 bulan seharusnya itu harus sudah diganti ya. Karena apa? Karena oli motor, walaupun motor tersebut jarang dipakai, nah dia kan ngendap di dalam mesin ya, di bawah itu untuk kekentalan oli dia akan berkurang. Jadi untuk penggantiannya itu dengan ukuran 2 bulan atau 3 bulan, misalkan motor tersebut jarang diganti. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kenapa kok oli mesin itu kita harus lebih kontrol dibanding dengan oli kardan, khususnya untuk motor matic? Dikarenakan kalau untuk oli mesin itu karena mengandung bahan bakarnya, jadi kalau oli mesin lama-lama kalau tidak kita ganti itu akan habis sendiri ya, khususnya untuk motor matic itu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba tahu ketika kita mau ganti oli, loh ini kok olinya sudah tinggal sekian, tinggal 1 gelas, ya itu karena sudah lama waktunya diganti tapi nggak diganti, dia akan mengering sendiri karena dengan putaran-putaran komponen-komponen yang ada di dalam mesin, dan itu menyebabkan seperti itu ya. Jadi kalau kita sampai telat oli untuk komponennya, dia pengerjaannya tidak stabil dan akan mengakibatkan haus ya. Haus nanti ring sehernya atau blok seher dan lain-lain itu akan cepat rusak. Jadi untuk perawatan motor yang paling penting itu kalian harus rutin, harus sering mengecek untuk pergantian oli yang selanjutnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk oli kardannya seperti ini. Untuk oli kardannya yang di sini yang kita harus buka baut 12 ini ya, sama ini itu untuk ukurannya itu dengan jarak 4000 km sampai 6000 km. Jadi misalkan tadi kan yang mesin misalkan 10.000 km ganti oli mesin, kemudian untuk penggantian selanjutnya dengan ukuran 12.000 km atau 12.500. Nah, berarti kalau untuk oli kardannya kita gantinya lagi berarti dengan ukuran 14.000 km ataupun
15.000 kilometer itu masih bisa ya. Karena untuk oli kardannya dia tidak akan mengering, karena oli kardan itu hanya untuk pelumas aja. Jadi kalau lama kelamaan tidak diganti, kemungkinan dia akan berwarna seperti putih susu ya. Itu kalau udah sampai beberapa bulan bahkan sampai tahunan nggak diganti. Karena ada juga ya konsumen-konsumen yang mau ketika ganti oli kardan itu olinya sudah sangat parah, bahkan dia ketika dibuka warnanya sampai putih seperti susu. Jadi seperti itu khususnya oli kardan ya. Walaupun dia tidak habis, tapi kita pun harus sering rutin menggantinya dengan jarak yaitu 4.000 sampai 6.000 kilometer ya. Jadi bisa dipaham ya untuk penggantian jarak, untuk penggantian oli baik di situ motor matic ataupun motor yang lainnya ya. Cuman perbedaannya sedikit. Kalau khusus untuk motor matic itu walaupun tidak dipakai dia akan habis sendiri, berbeda dengan motor-motor bebek yang lain. Dia kalau nggak ada kebocoran dari segi perpak blok, perpak head atau seal engkol, seal magnet, seal gear depan, dia tidak akan kehabisan oli kecuali dia sudah ring sehernya sudah dalam keadaan aus. Dia olinya akan habis sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk motor-motor yang lain seperti halnya motor matic dan motor bebek itu kita harus pandai-pandai merawat dan sering mengecek ataupun kita teliti dengan melihat ukuran kilometer. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk cara penggantian oli motor Beat ya, khususnya untuk Beat tahun 2020 ke atas ya. Jadi untuk penggantiannya itu ada sedikit perbedaan dari segi pembuangan olinya ya. Nah seperti ini contoh khusus untuk motor Beat 2020 ya. Jadi kalau kita mau ganti oli, yang pertama kita harus buka baut pembuangan oli. Nah jadi kalau Beat 2020 ada di sebelah sini. Nah ada di sebelah kanan di atas standar 2 ya, ini. Nah buka baut yang ini menggunakan kunci 12T biar lebih mudah. Jadi ini untuk pembuangannya ada di sebelah kiri, khususnya untuk motor Beat 2020 ke atas. Yang pertama kita buka baut pembuangan oli, kemudian kita miringkan. Jadi miringkan seperti ini. Nah kita miringkan. Kemudian di sini kita kasih wadah ya, entah itu baskom atau apa biar olinya nanti langsung ke sini. Nah tujuannya apa dimiringkan seperti ini, supaya sisa-sisa oli yang ada di dalam mesin itu semua keluar. Jadi harus diiringkan dulu seperti ini. Nah kalau sudah keluar semua, kemudian kita semprot menggunakan kompresor. Jadi dari lewat lubang ketika kita akan memasukkan oli tersebut, jadi lewat sini ya, ini kita buka. Nah jadi seperti itu. Ini khususnya untuk motor Beat 2020 ke atas. Nah, bagaimana dengan Beat 2020 ke bawah seperti Beat 2019 sampai 2008? Jadi untuk pembuangan olinya itu berada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi berada di sebelah sini ya. Jadi misalkan ini tutup oli ya, misalkan ini tutup oli. Nah ini ada di bawah sebelah sininya ya, ada di bawah sebelah sini ataupun sini. Kemudian kalau kita biasanya kalau ada juga konsumen atau beberapa pengendara motor itu ada juga yang bukanya lewat lubang sebelah sini. Jadi dia lewat sebelah sini yang ada filter saringan olinya. Jadi di sebelah sini juga ada ya. Dan untuk oli kardannya seperti biasa ya untuk motor matic seperti ini. Jadi ada, kalau yang Beat 2019 ke bawah lubangnya cuman ada di sini aja 2 ya. Jadi satu pembuangan, yang kedua untuk memasukkan oli kardan tersebut. Jadi kayak gini.
Nah, kalau untuk motor Yamaha Matic seperti Mio, Vino, Mioji itu pembuangannya lewat sebelah sini, dan untuk lubang pengisiannya ada di sebelah sini ya. Perbedaannya seperti itu. Oke, terima kasih buat para teman-teman ya yang mempunyai kendaraan motor dimanapun Anda berada. Inilah sedikit ilmu dari Jenjang Motor, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jadi kalau sampean semua itu kalau mau ganti oli harus lebih teliti, jangan malas-malasan ya. Walaupun kita ibaratnya untuk ganti oli mengeluarkan uang 40.000, sayang gitu ya, rasanya mau buat ganti oli sayang, itu malah nanti kalau nggak diganti bisa mengeluarkan lebih banyak lagi, bisa ratusan ribu apabila mengakibatkan kehabisan oli dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Jenjang Motor. Oke, terima kasih.